Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang menjelang sore ini yang telah menyehatkan kita semua, yang telah memberi kita nikmat, yang telah memberi kita kenikmatan tanpa batas serta memberi kita kesehatan di dalam wabah virus corona ini. Selawat tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita Rasulullah Baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga jangan lupa kita panjatkan doa-doa untuk teman-teman kita, untuk saudara-saudara kita, untuk keluarga kita yang di luar sana, yang di Palestina, yang di Syria, yang di mana saja, agar mereka diselamatkan oleh Allah SWT. Juga jangan lupa kita doakan teman-teman kita, saudara kita agar terhindar dari wabah ini. Fatihah. Di siang menjelang sore ini saya akan menyampaikan mengenai niat dan juga dua materi, niat dan juga orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung dengan niatnya. Dari situ kita dapat simpulkan bahwasanya kita tidak perlu takut lagi, tidak perlu khawatir lagi bila ada seseorang yang ingin mengucilkan ataupun bilang kalau kita tuh membuat hal-hal yang negatif. Seperti contohnya kita ingin membantu dia, atau misalnya kita ingin menolong orang lain, atau misalnya kita ingin mengeluarkan dana, tapi di mata orang lain kita salah, kita dianggap ria atau dianggap apa. Gak usah khawatir, asalkan kita punya satu niat. Niatnya ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya kita ini ingin jalan, misalnya ini memberi makan kucing, contohnya memberi makan kucing. Ya. Ketika memberi makan kucing, kucing tersebut sangat suka makanan yang kita beri, meskipun makanan tersebut bekas dari kita. Tapi beberapa menit kemudian atau beberapa jam kemudian kucing tersebut mati dengan alasan atau dengan orang-orang yang sudah tahu bahwasanya kucing tersebut menelan makanan yang tidak cocok ia makan. Akhirnya kita pun merasa was-was ataupun merasa sangat bersalah. Tapi ingat, kalau saja niat kita ingin memberi makan kucing agar kucing tersebut mendapat sebagian rezeki dari Allah, agar kita berbagi rezeki di jalan Allah. Ingat, karena dalam hadis tersebut dituliskan dengan jelas setiap amal tergantung dengan niatnya. Kalau misalnya niat kita baik nih, niat kita baik, tapi kita bertujuan agar orang-orang melihat kita, agar orang-orang memandang kita sebagai orang hebat, sebagai orang soleh, itu salah. Oke, begitupun dengan hal-hal lain yang kita keluarkan dengan penuh keikhlasan ataupun penuh kesombongan. Itu adalah pilihan kita masing-masing. Yang kedua adalah siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu-waktu sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, bagi umat. Berdasarkan salah satu isi ayat Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai kaum muslimin, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan dari situlah kita dapat simpulkan bahwasanya kita harus bermanfaat, bukan hanya manfaat dunia saja,
yang paling penting adalah manfaat akhirat. Seperti contohnya karyawan yang bermanfaat bagi bosnya, bos yang bermanfaat bagi karyawannya, apalagi yang paling penting anak yang bermanfaat oleh kedua orang tuanya, yang sangat bermanfaat dan sangat menolong dan membantu kedua orang tuanya. Itulah yang paling penting. Dari situ kita sudah mengerti bahwasanya orang yang paling bermanfaat bukanlah orang yang bermanfaat dengan urusan dunia saja, melainkan urusan akhirat. Kalau lebih bagus, dunia dan akhirat juga dapat. Bukan kita memanfaatkan orang, bukan kita menggunakan orang agar kita mendapat jabatan atau mendapat harta, bukan seperti itu. Kita bermanfaat bagi umat. Seperti contohnya, kita mengajarkan kebaikan, bukan hanya kebaikan untuk diri kita sendiri. Di suatu kampung, si A pandai mengaji, pandai sholat, pandai menyiarkan ilmu agama, pandai tentang soal akhirat. Kemudian warga-warganya kurang pandai, tapi ia tidak mengerjakan apapun, dan itu menurut sumber adalah salah. Yang benar adalah kita mengerjakan orang-orang. Kalau misalnya kita nggak bisa ngajarin orang lain, bagaimana? Nah, yang paling simpelnya adalah kita mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Seperti halnya kita ingin sholat ke masjid, sholat jamaah, kita ajak dia lagi main komputer, main HP, atau misalnya lagi ngapain, yuk sholat jamaah, yuk sholat ini, yuk kita sedekah, yuk kita kesini, yuk sholat, yuk kita ke majlis zikir. Nah, itu yang benar, sesuai dengan ayat yang Allah turunkan kepada kita semua, dan juga ajaran Rasulullah SAW. Dari kedua materi tersebut kita dapat simpulkan bahwasanya semua aturan di hidup ini berasal dari Allah SWT. Allah merupakan pusat hukum di alam semesta ini. Allah mempunyai buku catatan yang sudah dicatat sejak di Lauhil Mahfuz tentang riwayat kita hidup. Dari kita hidup, baru lahir, sampai kita meninggal. Kita harus benar-benar menyiapkan untuk kematian, karena manusia itu berkurang jatah umurnya sesuai dengan amal yang ia perbuat. Terima kasih. Yang lebih itu datangnya dari Allah, dan yang kurang itu datangnya dari saya sendiri. Karena semuanya saya sendiri itu merupakan yang fakir ilmu, yang tidak tahu apa-apa. Hanya saya mendapat sumber-sumber ini dari internet dan juga dari ceramah-ceramah singkat di YouTube. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.